touch, I can with just one touch, I can feel my body giving. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nara Haryanti. Saya berasal dari Prodi Bahasa Indonesia NPM A1A025016. Di sini saya akan membahas tentang manajemen peserta didik dan sarana prasarana. Selamat menyaksikan. Manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik adalah proses pengelolaan semua kegiatan yang berkaitan dengan siswa sejak mereka masuk sekolah hingga mereka menyelesaikan pendidikan. Kegiatan dalam manajemen peserta didik dimulai dari penerimaan peserta didik baru, yaitu proses pendaftaran dan seleksi siswa. Setelah itu dilakukan penempatan siswa dalam kelas agar proses belajar dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya adalah pembinaan dan pengembangan peserta didik, seperti kegiatan pembelajaran di kelas, bimbingan konseling, serta kegiatan ekstrakurikuler yang bertujuan mengembangkan bakat dan minat siswa. Selain itu, sekolah juga melakukan pencatatan dan pelaporan data siswa seperti absensi, nilai, dan perkembangan belajar. Pada tahap akhir, siswa yang telah menyelesaikan pendidikan akan dinyatakan lulus dan menjadi alumni sekolah. Manajemen sarana dan prasarana adalah segala alat yang digunakan secara langsung dalam proses pembelajaran seperti buku pelajaran, meja, kursi, papan tulis, komputer, dan alat peraga. Sedangkan prasarana adalah fasilitas pendukung pembelajaran seperti gedung sekolah, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, dan lapangan olahraga. Manajemen sarana dan prasarana meliputi beberapa kegiatan, yaitu perencanaan kebutuhan fasilitas, pengadaan sarana prasarana, penggunaan secara efektif, pemeliharaan agar tetap dalam kondisi baik, serta penghapusan fasilitas yang sudah rusak atau tidak layak digunakan. Dengan pengelolaan yang baik, sarana dan prasarana dapat mendukung proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan nyaman. Siklus manajemen peserta didik. Yang pertama ada perencanaan peserta didik, kedua penerimaan peserta didik baru, tiga pengelompokan atau penempatan peserta didik, keempat pembinaan dan pengembangan peserta didik, kelima pencatatan dan pelaporan, keenam kelulusan dan alumni. Tujuan manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik memiliki tujuan untuk mengatur dan mengelola segala kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik agar proses pendidikan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Melalui manajemen peserta didik yang baik, sekolah dapat menciptakan lingkungan belajar yang tertib, terarah, dan mampu mendukung perkembangan siswa secara optimal. Secara umum, tujuan manajemen peserta didik adalah untuk membantu peserta didik mengembangkan potensi yang dimilikinya, baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. Selain itu, manajemen peserta didik juga bertujuan untuk menciptakan kondisi belajar yang kondusif sehingga peserta didik dapat belajar dengan nyaman dan mencapai prestasi didik dapat belajar dengan nyaman dan mencapai prestasi yang maksimal. Tujuan lainnya adalah untuk membina disiplin, sikap, dan karakter peserta didik agar mereka dapat menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan memiliki perilaku yang baik. Manajemen peserta didik juga bertujuan untuk mengatur administrasi siswa secara tertib, seperti pencataan data siswa, kehadiran, nilai, dan perkembangan belajar. Dengan demikian, manajemen peserta didik tidak hanya berfokus pada pengaturan siswa sekolah. Komponen-komponen manajemen peserta didik. Yang pertama, penerimaan peserta didik baru, pengelompokan peserta didik, pembinaan dan pengembangan peserta didik, pencatatan dan pelaporan peserta didik, dan kelulusan dan alumni.